Hei, nona kecil, ikut mobil, ha? Listen to me. Saya tidak mau kamu beri saya sampah-sampah Natal apapun di depan pintu saya. Kalau kamu lihat di lingkungan ini, hanya rumah saya tidak ada itu dekorasi pernik-pernik kayak gitu ya. Oh, saya pikir Anda tidak punya dekorasi apa-apa untuk dipasang. Nah, pikiranmu salah. Itu karena saya tidak merayakan Natal. Natal itu hanya hari raya untuk orang-orang yang percaya tahayul dan tidak bisa berpikir. Kamu tahu yang lebih buruk dari Natal? Paskah. Oh, saya suka sekali Paskah. Salah didik anak ini. Masa sekolah ngajarin jualan barang-barang untuk cari duit, untuk cari dana? Nggak betul itu. Sekolah saya begitu. Namanya Sekolah Kristen Sunshine. Sekolah bagus itu. Saya mengerti sekarang. Mereka telah mencuci otak kamu. Anak malam. Le pauvre. Oh, Dokter Fitz, Anda tidak mau minum pil? Iya, Norma. Oke. Well, dengar saya sekarang, nak, ya. Jangan pedulikan apa yang kamu dengar di sekolah. Mereka itu tidak mengajarkan apa-apa, hanya kebohongan dan hal-hal bodoh. Dokter Fitz. I'm coming, Norma. Saya datang. Nah, sekarang ingat apa kata saya ya. Kamu lupakan semua yang kamu dengar di sekolah, terutama semua tentang Natal, Yesus. Lupakan, forget it ya. Ketemu dokter. Kita minum obat. Apalagi sekarang? Hai, saya Ferry Wijaya. Saya yang tinggal di rumah nomor 201. Ya, saya tahu siapa Anda. Anda kan yang menaruh biskuit di depan pintu saya waktu Anda baru saja pindah ke blok ini kan? Oh iya, sepertinya itu memang saya. Kalian datang bawa penyakit. Saya ini sakit diabetes. Saya akan berterima kasih kalau Anda tidak meninggalkan barang-barang beracun di depan pintu rumah saya. Dan itu juga selebaran gereja untuk acara masak musim panas. Tempatnya itu di tempat sampah dan bukan di tempat pintu saya. Oh, saya minta maaf sekali untuk biskuitnya. Saya tidak tahu kalau... Ya sudah kalau tidak tahu. Sekarang Anda mau apa? Beberapa menit yang lalu, anak saya Lizzie mampir kemari. Dia menjual barang-barang Natal. Iya, saya masih ingat sekali. Lalu, memangnya kenapa? Well, Lizzie berpikir bahwa Anda berkata supaya dia jangan mendengar apapun yang guru katakan di sekolah. Saya yakin, pasti Lizzie salah mengerti dan dia jadi bingung. Betul sekali. Saya katakan supaya dia jangan sampai dijajalin semua cuci otak di sekolah. Anda juga seharusnya malu pada diri Anda sendiri. Aduh, saya terkejut sekali. Saya tadinya yakin sekali bahwa Lizzie salah mengerti apa yang Anda katakan. Baiklah, saya mengerti Anda tidak setuju dengan kepercayaan kami. Tapi, saya akan sangat menghargai
jika Anda tidak mengajarkan anak saya untuk tidak mempedulikan guru di sekolah. Dan saya juga akan menghargai Anda jika Anda tidak membiarkan anak Anda menerobos tempat saya dan menjulurkan barang-barang sampah kayak gelandangan di depan pintu saya itu. Saya sudah bilang itu bukan sampah, Mak. Saya bahkan bilang ini waktunya untuk... Norma, saya perlu pil lagi. Anak kecil ini datang lagi. Begini, Pak. Fitz, Dr. Fitz. Dr. Fitz, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Kami jamin kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagus. Saya ini orang tua yang sakit dan tidak akan hidup lama lagi. Hari ini saya hanya ingin kedamaian. Peace, la paix, c'est tout. Oh, saya ikut sedih mendengarnya, Dr. Fitz. Saya akan berdoa untuk Anda. Mohon beritahu saya kalau ada yang bisa saya bantu. Ya, tentu saja. Tentu saja Anda bisa berbuat sesuatu. Jangan berdoa untuk saya. Dan keluarkan anak ini dari sekolah gila itu. Anak ini cerdas dan punya banyak potensi. Mama lihat kan, dia suka kok sama saya. Hanya dari luar saja dia kelihatan galak. 40 tahun, 40 years saya mengajar molekular biology dan saya tidak akan diam saja melihat anak-anak diajarkan tahayul. Well, saya juga tidak, Dr. Fitz. Saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan jiwa Anda kedamaian sejati, kedamaian yang datang lewat pemberitaan Injil. Saya akan berdoa juga, Mr. Fitz. Norma, bawakan saya 2 pil sekarang juga. Norma. Mr. Fitz, apakah Anda mau datang ke drama Natal saya? Oh, Lizzie. No, Dr. Fitz tidak akan mau. Nanti saya akan jadi bintang di atas kandang dan bernyanyi lagu yang indah tentang Yesus. Norma. I'm coming, Dr. Fitz. Kenapa Anda lama sekali? Saya bisa mati kapan saja dan tidak ada yang peduli. Oh, maaf Dr. Fitz. Saya tadi menerima telepon dari menantu saya. Anak saya akan melahirkan sebentar lagi. Wah, selamat ya. Saya harus terbang malam ini ke Lyon. Hah? Pardon? Ada apa? Lyon? Quoi? Lalu, saya bagaimana? Maaf Dr. Fitz. Tapi saya bisa telepon agen dan minta mereka mengirim orang lain kemari secepatnya. Tapi sekarang hari libur. Wow, incroyable. Ini luar biasa. Beberapa menit lagi saya akan mati dan tiada seorang pun di sini yang memberi saya pil rasa sakit sebelum saya mati. Ah, Dr. Fitz, Anda tidak separah itu. Mr. Fitz, saya punya ide. Kakak saya Sarah seorang perawat. Iya betul, dia sedang kuliah untuk jadi perawat. Duh, saya tidak perlu babysitter. Saya hanya perlu 1 orang datang dan melihat saya mati. Oh, kalau begitu, kakak saya saja yang datang. Wah, itu ide yang bagus. Dr. Fitz hanya perlu orang untuk mengawasi dan memberi dia pil sewaktu-waktu. Saya yakin anak Anda mampu melakukannya. Biar saya cek dengan agen saya. Entahlah, Anda setuju, Dr. Fitz? Please, Mr. Fitz, nanti saya buatkan biskuit. Saya juga akan tolong Anda mendekorasi. Ya sudah, sepertinya saya tidak punya pilihan lain kan? Sayangnya tidak ada Dr. Fitz. Oke,
Tapi dengan satu syarat. Pada Noel, no Christmas, tidak ada Natal. Titik. Hei kalian, pengamen, minggir dari tempat saya. Lizzie, kamu yang suruh mereka datang ke tempat saya. Menurut saya, Anda perlu sedikit semangat Nathan, Mr. Fitz. Sedang ngapain kamu? Kata Mama, saya boleh membawa beberapa dekorasi Natal. Mama pikir Anda tidak menginginkannya, tapi aku tahu nanti Anda akan suka. Oh Sarah, pohon ini bagus sekali ya kan Mr. Fitz? Nah, Mr. Fitz, apakah Anda punya cucu? cucu. Tidak. Menurut Anda, apakah saya bisa mengadopsi Anda menjadi kakek saya? Hah? Saya tidak kenal kakek nenek saya. Saya ingin punya kakek nenek. Saya rasa bukan begitu caranya. Hei, tunggu sebentar. Apa itu di tangan kamu, nona kecil? Ini gembala. Saya kan sudah bilang, kamu boleh bawa sedikit dekorasi selama dekorasi itu tidak berbau rohani. Tapi Mr. Fitz, itu tidak mungkin. Natal itu adalah kelahiran Yesus. Tidak akan ada hari raya tanpa kelahiran Yesus. Tidak. Kita sudah sepakat. Tidak boleh ada yang aneh-aneh di rumah saya. Oh, Mr. Fitz, Anda jangan jadi seperti Scrooge, orang kikir itu. Saya rasa Anda akan jadi Raja Herodes di cerita Natal. Jadi siapa katamu? Lupakan saja. Lizzie, kenapa kamu tidak duduk? Kamu kelihatan agak pucat. Saya tidak apa-apa, Sarah. Mr. Fitz, saya tahu Anda tidak mau Yesus di rumah Anda sekarang. Tapi, saya harap suatu hari nanti Anda akan membiarkan Yesus masuk dalam hati Anda. Bah, saya tidak tahu apa artinya itu. Nanti Anda akan tahu. Maggie, kamu tidak akan percaya lagi. Dia begitu berani dan bersemangat seperti kamu. Berada di dekat dia membuat saya sangat merindukanmu. Dan dia terus saja berbicara tentang Yesus. Ya, saya suka anak itu, Maggie. Maggie,
saya selalu merasa kesepian. Hai Mr. Fitz, apa kabar Anda hari ini? Anda kelihatan sehat. Selamat sore, Lizzie. Saya merasa sakit dan sengsara. Oh, saya tahu bagaimana menyembuhkannya. Saya akan memasang musik-musik Natal. Sarah, bawa pil saya sekarang. Siapa itu Magi? Apa? Saya dengar Anda bicara dengan Magi, tapi saya tidak lihat siapa-siapa di sini. Oh, Maggie istri saya. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Terkadang tanpa sadar saya bicara dengan dia. Seperti sedang berdoa ya. Itu bukan doa sih. Saya ingin bertemu dengannya, Mr. Fitz. Saya pasti akan menyukainya. Dia juga akan suka padamu. Apakah Anda bilang Anda perlu pil, Dr. Fitz? Oh, hai Lizzie, bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik saja, tidak sakit dan tidak sengsara. Saya merasa sangat mengerikan. Sungsang horrible. Saya perlu pil saya, Sarah. Kamu sepertinya tidak peduli dengan saya. Saya akan ambilkan pil Anda segera, Dr. Fitz. Lizzie, kamu meninggalkan barang ini kemarin. Oh, itu gembala yang hilang. Saya berusaha mengingat-ingat apa hubungannya gembala-gembala itu dengan bayi Yesus. Mereka yang membawa bayi itu ke kandang kalau saya tidak salah. Bukan, mereka tidak membawa bayi Yesus, mereka mencari bayi Yesus. Tapi kenapa mereka mencari bayi itu? Karena seluruh hidup mereka mendengar seorang Mesias akan datang yang akan membebaskan pengikutnya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di padang, seorang malaikat muncul dari langit. Malaikat itu berkata bahwa Mesias lahir malam itu juga. Gembala-gembala sangat ketakutan melihat seorang malaikat besar melayang di langit, tapi malaikat itu mengajak mereka untuk pergi dan melihat Yesus dan menyembahnya. Tapi kalau dia adalah Mesias besar orang Yahudi, mengapa malaikat repot-repot mengatakannya kepada gembala-gembala? Kenapa mereka tidak mengabarkannya ke orang-orang penting atau kepada setiap orang kalau demikian? Oh, ada juga raja-raja yang datang dan melihat bayi Yesus. Tapi gembala-gembala harus yang pertama datang, kata guru saya. Memang begitulah Tuhan. Dia tidak perlu mencari kehormatan dari orang-orang besar. Yesus tidak hanya untuk orang-orang kaya atau orang-orang yang taat pada agama. Yesus mati di salib untuk setiap orang. Dan setiap orang yang percaya padanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Cerita yang bagus, sangat menginspirasi. Ini bukan hanya cerita, Mr. Fitz. Ini benar-benar terjadi. Ya. Saya lihat kamu percaya sekali bahwa itu benar-benar terjadi. Bagaimana kalau kali ini kamu menceritakan seluruh cerita, tapi jangan ada bagian cerita tentang mukjizat, malaikat, atau yang seperti itu. Mr. Fitz, saya tahu kalau Anda masih jauh sekali. Anda tahu, Mr. Fitz, bahkan orang yang sudah tua bisa menjadi Kristen. Yang harus Anda lakukan yaitu bertobat dari dosa-dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yesusmu itu sudah punya banyak orang-orang tua.
Jangan ditambahkan diri saya. Maaf Dr. Fitz, saya tidak menemukan obat Anda. Ingatkah Anda di mana terakhir Anda meletakkannya? Tentu saja tidak, saya sudah tua. Saya lupa semuanya. Anda yang masih muda, kamu pasti bisa menemukannya. Cepat. Saya merasa sangat kesakitan. Mr. Fitz, Anda mau datang melihat drama Natal malam ini di sekolah? Please. Lizzie, kamu tanya itu setiap hari. Dan jawaban saya selalu sama. Tapi Anda pasti akan suka. Saya akan jadi bintang di drama itu. Oh, kamu yang akan jadi bayi Yesus? Tidak, kami akan memakai boneka bayi untuk bayi Yesus. Lizzie akan menjadi bintang di Bethlehem. Saya akan berdiri di atas kandang dan bernyanyi lagu bintang. Oh, malam kudus. Wow, kedengarannya memang menghibur. Sarah, kamu belum juga menemukan pil saya. Ya sudah Dr. Fitz, ini dia. Lizzie, kamu kelihatan lelah sekali. Saya hanya mengantuk. Sarah, kamu itu di sini untuk merawat saya. Tapi sepertinya kamu tidak begitu peduli. Oh, maaf Dr. Fitz. Berulang-ulang kali saya minta pil saya. Maaf Dr. Fitz, ini pil Anda. Tapi Anda tahu, bukan hanya Anda yang punya masalah di sini. Sarah, ayo kita pergi. Kita harus siap-siap untuk konser. Goodbye, Mr. Fitz. Saya doakan Anda setiap hari supaya Anda merasa lebih baik. Bye Dr. Fitz, saya akan datang lagi besok pagi. Dah, no. Lizzie, semoga kamu berhasil malam ini. Saya akan mencari Anda di tengah-tengah penonton. Saya akan pakai kostum bintang. Kostum bintang, apa pula itu? Apa yang ditulis di atas CD ini? Musik Natal akan menjawab pertanyaan Anda. Apa pula ini? Permisi, apakah benar ini program Natal yang terkenal itu? Iya benar. Selamat datang di pertunjukan Natal Sekolah Kristen Sunshine. Her, apa orang-orang di sini selalu antusias seperti ini? Pertunjukan akan segera dimulai. Apa cucu Anda akan tampil? Bukan. Tapi ya begitulah. Oh mari, silakan duduk. Kita akan segera mulai. Saya lebih suka duduk dekat pintu keluar, jauh dari orang-orang. Hei, di sini tidak ada lampu sorot kan? Pak Guru, permisi. Pak Guru, permisi. Iya, Halo. Ya, saya datang ke sini untuk melihat Lizzie Wijaya di pertunjukan. iya. Saya pikir dia seharusnya menjadi bintang di atas kandang. Tapi saya tidak melihat dia di mana-mana. Oh maafkan saya. Lizzie mendapat serangan mendadak sore ini. Apa? Lizzie sekarang ada di rumah sakit. Apa?
Serangan apa? Anda ini bicara apa? Anda tidak tahu, Lizzie itu sakit keras. Dia jarang sekali datang ke sekolah. Kami sangat ingin dia bermain di pertunjukan ini, tapi sepertinya dia tidak cukup sehat. No. Ini tidak benar. Pasti Anda bicara tentang Lizzie yang lain. Maafkan. Ya, iya. Saya adalah keluarganya. Biarkan saya masuk. Oh, Lizzie. Oh, Tuhan. Saya tahu saya tidak pernah sungguh-sungguh bicara padamu, Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mendengar suaraku. Tapi seandainya Engkau mendengarkan saya sekali ini saja, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu sepanjang hidup saya telah mengangkal dirimu. Dan saya merasa sangat malu untuk datang kepadamu sekarang. Tapi Tuhan, saya merasa tidak berdaya. Gadis kecil ini anak yang luar biasa dan dia tidak boleh menderita, Tuhan. Please, selamatkan hidupnya. Jangan pisahkan dia dari saya dan ibunya. Kami perlu dia. Maafkan saya selama ini, saya selalu melawan Engkau, Bapa. Saya biasa berpikir bahwa Engkau kasar dan tidak peduli dan kejam. Dan saya begitu ingin kalau Engkau sebenarnya tidak ada. Tapi gadis kecil ini dan keluarganya membuat saya sadar bahwa saya keliru. Saya tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dari segala raja dan gembala-gembala, dan Engkau mengasihi semua orang. Bahkan orang yang paling berdosa, yang menyangkal dirimu dan melawan dirimu. Tuhan, saya percaya padamu dan anakmu yang telah mati untuk saya. Dan saya menerimamu sebagai juru selamat saya. Saya mendengar cerita tentang kelahiran dan kematian, dan saya percaya. Aku mohon ya Tuhan, dengarlah doa saya dan jangan biarkan gadis kecil ini mati. Wah, saya tidak mati, Mr. Fitz. Saya hanya tidur sebentar. Lizzie, oh my God, kamu masih hidup. Hati-hati, Mr. Fitz. Dokter menempel banyak sekali kawat-kawat. Oh, maaf. Saya senang sekali melihat kamu baik-baik saja. Kamu baru saja berdoa ya, Mr. Fitz? Oh, iya, Lizzie. Setelah seumur hidup saya lari dari Tuhan, akhirnya saya menerimanya. Mr. Fitz, ini berita paling luar biasa. Mama dengar Mr. Fitz percaya kepada Kristus. Dr. Fitz, ini luar biasa. Puji Tuhan. Anda tahu, saya tidak pernah menceritakannya. Istri saya adalah orang percaya. Oh ya? Ya, dia dan temannya mengunjungi sebuah gereja, lalu pulang dan mengumumkan dia seorang Kristen. Saya marah sekali dan saya berbuat jahat kepadanya. Saya berbuat jahat karena imannya. Saya tidak mengerti kenapa dia bisa percaya kepada Tuhan yang membuat dia sakit dan kemudian mengambil dia dari saya. Saya juga bergumul dengan pikiran yang sama beberapa tahun yang lalu, Dr. Fitz. Saat itu, Lizzie jatuh sakit. Tapi saya selalu ingat bahwa Tuhan itu baik apapun yang saya pikirkan atau saya rasakan. Dan saya yakin dan percaya cara Tuhan adalah yang terbaik
walaupun kita tidak ingin mengalaminya. Kalau saja saya bisa memberitahu Maggie bahwa akhirnya saya percaya Kristus sebagai juru selamat saya. Jangan khawatir, Mr. Fitz. Maggie pasti tahu. Maksudmu bagaimana? Malaikat-malaikat sedang berpesta di surga sejak 5 menit yang lalu. Bagaimana kamu bisa tahu? Alkitab berkata akan ada sukacita di surga bila satu orang berdosa bertobat. Jadi, waktu Anda bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, malaikat-malaikat berpesta. Saya yakin Maggie mendengar. Bayangkan, pasti ribut sekali pesta malaikat itu. Mr. Fitz, Anda menangis? Saya sangat bahagia. Berarti sekarang saya bisa membawa semuanya dekorasi Natal? Kamu bisa bawa apa saja yang kamu mau, terutama gembala-gembala itu. Anda tahu, Mr. Fitz, Anda seperti gembala-gembala itu karena Anda mendengar Yesus pada saat Natal. Dan karena saya adalah orang yang paling tidak layak untuk melihat juru selamat, tetapi dia tetap mencari saya. Lizzie, saya mau kamu menceritakan cerita Natal sekali lagi, tapi kali ini jangan ada yang ketinggalan, ya.